selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas materi mengenai luas permukaan. Kebetulan materi ini itu bisa berlaku untuk mahasiswa semester dasar ataupun juga siswa kelas 12 yang sedang belajar materi ini di sekolahnya. Kita mulai aja soal yang pertama. Pertanyaan dari hari ini semuanya sama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan dengan terlebih dahulu membuat sketsa dari daerah yang dimaksud. Oke, untuk nomor yang pertama, daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 7 min 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat plus 4. Oke, kita coba gambar ya. Kita tarik dulu seperti ini. Oke. Ya, kalau yang paling gampang kita gambar tuh yang ini ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Itu berarti Y sama dengan X kuadratnya itu kita geser 4 satuan ke atas. Jadi kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, teman-teman, yang kira-kira seperti ini, kita geser 4 satuan ya, anggap aja seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kita geser 4 satuan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya itu adalah graf fungsi kuadrat yang ini, Y sama dengan 2 min atau 7 min 2X kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita coba cari dulu aja titik potong antara sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Yang pertama kita bisa coba cari tipot atau titik potong sumbu X itu terjadi ketika Y sama dengan 0, teman-teman. Jadi kalau Y sama dengan 0, ini akan jadi 7 min 2X kuadrat sama dengan 0, 2X kuadrat sama dengan 7, X kuadrat sama dengan 7 per 2, atau X-nya itu sama dengan plus minus akar dari 7 per 2. Nah, kira-kira ini kan dia mendekati plus minus 2 ya, teman-teman. Karena kan ini 7 per 2 itu 3,5, sedangkan akar 4 itu 2 kan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita bikin agak dekat aja, mungkin di sekitaran sini ya. Min akar 7 per 2-nya, di sininya itu akar 7 per 2. Gitu. Nah, kemudian kita coba cari selanjutnya itu titik potong sumbu Y. Berarti kebalikannya aja teman-teman, titik potong sumbu Y itu ketika X-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya itu akan sama dengan 7. Berarti dapat titiknya 0,7. Nah, kalau fungsi kuadrat yang seperti ini terbuka koefisien kuadratnya, si A-nya itu kan kurang dari 0 ya, teman-teman. Kalau A-nya kurang dari 0, nanti dia akan terbuka ke bawah. Jadi, dari sini kita akan hubungkan, teman-teman. Set, kira-kira aja ya. Ya, agak... Oke, kita ulang gambarnya. Kita tariknya gini, set. Hop. Nah, ini agak better ya. Nah, ini agak bagusan dikit. Di sini 7 ya. Oke, jadi udah ketemu nih daerah yang dimaksud ya, yaitu yang sebelah sini. Nah, terus ini kita sketsa sudah benar, kira-kira gimana cara mencari luasnya? Nah, kalau cara nyari luasnya, teman-teman, karena fungsi kita dalam Y, artinya kita tarik satu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi kayak gini. Nah, kita lihat ini masuknya itu dari kurva yang bawah, Y sama dengan X kuadrat tambah 4, keluarnya itu di yang atas, yaitu Y sama dengan 7 min 2X kuadrat. Nah, nanti integral untuk mencari luasnya itu adalah selisihnya seperti itu. Jadi kayak ini 7 min 2X kuadrat dikurangin yang X kuadrat tambah 4 dx. Nah, sekarang kita cari batas integrasinya dari berapa sampai berapa. Nah, cara nyentuhin batasnya itu dari titik potongnya, teman-teman. Titik potong antara dua kurva ini. Jadi tinggal bikin aja, Y sama dengan Y ya. Berarti X kuadrat tambah 4, nanti sama dengan 7 min 2X kuadrat. Pindah ruas, jadi 3X kuadrat sama dengan 3. X kuadratnya sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan plus minus 1. Oh, berarti ketika kita tarik vertikal ke bawah sini, nanti di sini min 1, di sini 1. Ya, kalau dari sketsa ini kira-kira lumayan presisi ya, teman-teman ya. Jadi kayak lumayan bagus gitu lah gambar. Oke, nanti di sini min 1, di sini 1. Nah, yaudah, kita tinggal integralin aja. Sebelum integralin, kita bisa sederhanain dulu.
Berarti nanti jadinya 3 min 3x kuadrat dx. Diintegralkan jadinya 3x min x pangkat 3. Batasnya dari min 1 sampai 1. Batas atasnya kita masukkan, jadi 3 dikurang 1. Dikurangin batas bawahnya kalau dimasukin, jadi min 3 ditambah 1. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 4. Jawabannya adalah ini. Soal selanjutnya nomor 2. Kali ini kita suruh menentukan daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan garis Y sama dengan X min 2. Oke, kalau teman-teman agak bingung gimana sih gambaran yang ini, kalau kita kuadratin kan ini sebenarnya jadi X, Y kuadrat sama dengan X ya. Nah, sebenarnya ini tuh agak mirip-mirip dengan grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat kan gambarnya kayak begini. Ini yang nggak mungkin negatif adalah Y-nya, karena dia selalu di atas sumbu X. Nah, berarti kalau seperti ini yang nggak mungkin negatif. Artinya X-nya akan selalu lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti gambarnya seperti ini. Nah, cuma karena dia minta akar X doang, akar X itu selalu non-negatif, teman-teman. Jadi yang kita ambil itu cuma daerah yang di kuadran pertamanya aja yang ini. Kayak gitu ya. Berarti gambarnya agak melengkung seperti itu. Jadi kalau kita tarik lagi, oke ya. Ya, jadi kira-kira kalau kita tarik jadi gini, set gitu. Ya, ini ya sama dengan akar X. Nah, selanjutnya kita akan tentukan garis yang ini ya sama dengan X min 2. Kalau ini cukup gampang, kalau nyari garis, kita coba aja ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2. Berarti kita hubungkan aja dua titik itu. Ini min 2, di sini 2. Gitu ya, kita tarik nanti garis lurus. Ya, kira-kira kayak gini ya gambarnya ya. Y sama dengan X min 2. Nah, berarti daerah yang dimaksud di kuadran pertama itu adalah yang ini, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, sebelumnya itu teman-teman kita lihat kalau tadi caranya itu adalah kita coba tarik garis secara vertikal aja ya. Nah, kalau ini ditarik ke sini, ini batas bawahnya itu adalah garis Y sama dengan 0, sedangkan yang ini batas atasnya adalah Y sama dengan X min 2. Nah, kalau kita tariknya ke sini, teman-teman, ini akan beda. Jadi Y sama dengan akar X, serta Y sama dengan, kebalik, maksudnya yang bawah sini adalah X min 2, kalau yang atas adalah akar X. Jadi, kalau kita tarik secara vertikal, batas bawah dan batas atas daerahnya itu berbeda. Jadi, kayaknya kalau nyari terhadap X ini akan lebih ribet. Nah, tetapi beda kalau misalkan kita tariknya itu secara horizontal. Kalau kita tariknya seperti ini, nanti akan masuknya itu di garis Y sama dengan akar X, atau kurva Y sama dengan akar X, keluarnya itu ada di Y sama dengan X min 2. Jadi artinya, kita akan coba integralinnya itu terhadap Y ya, fungsinya. Berarti kita akan bikin persamaannya X sama dengan. Jadi yang pertama itu adalah X sama dengan Y plus 2. Yang satunya, karena masih Y sama dengan akar X, kita akan bikin jadi X sama dengan Y kuadrat. Nah, batasnya berarti batas terhadap Y. Dari Y sama dengan 0 sampai dengan ke sini. Ini adalah titik potongnya, teman-teman. Oke, kita akan cari. Jadi kita akan Y sama dengan X sama dengan X kalau sekarang. Jadi Y tambah 2 sama dengan Y kuadrat gitu. Jadi Y kuadrat dikurang Y min 2 sama dengan 0, terus Y min 2 dikali Y plus 1 sama dengan 0, berarti dapat Y sama dengan 2,
atau Y sama dengan min 1. Oke, berarti di sini ketika Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi nanti luasnya akan sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2. Kemudian batasnya yang di atasnya itu adalah Y X sama dengan Y plus 2 dikurangin X sama dengan Y kuadrat. dy. Ya, kemudian kita akan integralkan, jadi setengah Y kuadrat ditambah 2Y dikurang sepertiga Y pangkat 3, dan batasnya dari 0 sampai dengan 2. Kita substitusi batas atasnya, jadi 2 ditambah 4 dikurang 8/3, dikurangi batas bawahnya kita masukkan, jadi 0 tambah 0 dikurang 0 juga. Hasilnya berarti jadi 6 dikurang 8/3 sama dengan 18 min 8/3 sama dengan 10/3. Jawabannya adalah 10/3. Ya, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini dibatasi oleh kurva X sama dengan 2Y kuadrat, garis X sama dengan 0, dan garis Y sama dengan 3. Oke, kalau bedanya dengan yang tadi, kan tadi X sama dengan Y kuadrat ya. Kalau ada koefisien yang lebih dari 1, itu dia akan seperti lebih lancip gini teman-teman, ketimbang yang sebelumnya. Oke ya, jadi kita akan coba sketsain lagi. Oke ya, jadi kalau kita masukin Y-nya sama dengan 1, nanti X-nya jadi 2. Kalau Y-nya sama dengan 2, nanti X-nya sama dengan 8 ya. Jadi kayak lebih runcing gitu dia bentuknya. Jadi kita bisa coba kalau Y-nya 1, X-nya 2. Berarti kayak di sini. Terus kalau Y-nya 2, X-nya 8 ya. Oke, berarti kira-kira di sini. Jadi nanti kalau kita tarik ini, set. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini kayak lebih runcing gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu berarti sumbu Y ya. Ini sama aja dengan sumbu Y. Serta garis Y sama dengan 3. Berarti kalau Y-nya sama dengan 3, nanti X-nya itu akan sama dengan gitu. Jadi nanti kalau ketemu, misalnya di sini adalah 18 gitu. Nah, berarti yang dimaksud daerahnya tersebut, yang dibatasin ketiga daerah ini adalah yang di hasil ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau seperti ini, teman-teman agak bebas gitu sih, kayak nentuinnya itu yang mana aja daerahnya. Kalau mau terhadap Y ini boleh, jadi masuknya kan di sini ya. Ini garis X sama dengan 0. Kalau yang di sini X sama dengan 2Y kuadrat. Ya, karena bentuknya aja sih sebenarnya ya. Kalau mau bikin Y sama dengan kan agak ribet sebenarnya. Kita harus bikin dulu Y kuadrat sama dengan X per 2, nanti Y-nya ambil yang positif. Terus kalau ngintegralin ini kayaknya agak ribet. Jadi lebih baik kita integralkannya masih terhadap batas Y. Itu berarti integrasinya itu dari 0 sampai dengan 3. Maka luasnya itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 3, masuknya dari X sama dengan 0, keluarnya dari 2Y kuadrat. Berarti tinggal 2Y kuadrat min 0 aja, langsung di Y. Hasilnya adalah 2/3 Y pangkat 3, masukin batasnya. Nanti hasilnya adalah 2/3 dikali 27 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3. Oke, kita bisa langsung coret-coret. Hasilnya adalah 18. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini daerah tertutup yang dibatasi oleh Y kuadrat min 4X sama dengan 4 dan garis Y 4X min Y sama dengan 16. Oke. Nah, kalau seperti ini, ya kita akan coba juga caranya sama kayak nomor 1. Untuk tentuin daerah gambarnya seperti apa, kita selalu coba cari titik potongnya. Tipot sumbu X itu berarti ketika Y sama dengan 0. Kalau Y 0 berarti akan dapat min 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan min 1. Ini kita udah dapat titiknya, berarti min 1,0. Terus kalau selanjutnya itu adalah tipot sumbu Y, itu ketika X-nya sama dengan 0. Berarti nanti kalau X-nya 0 akan didapat Y kuadrat sama dengan 4, Y-nya sama dengan plus minus 2. Berarti titiknya 0, min 2
dan 0,2. Oke ya. Nah, kita coba gambar, teman-teman. Oke ya. Nah, ini terbukanya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita bikin dulu bentuk X sama dengannya. Dari sini 4X itu sama dengan Y kuadrat min 4. X-nya itu sama dengan 1/4 Y kuadrat dikurang 1. Kalau koefisien yang di sini positif, dia akan terbuka ke arah kanan. Gitu ya. Nah, titik potong di sumbu X-nya itu kan di sini, min 1. Terus yang satunya itu di 0,2 sama min 2,0. Jadi nanti kita tinggal hubungin aja. Nanti seperti ini. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, kemudian ada garis 4X min Y sama dengan 16. Oke. 4X min Y sama dengan 16. Tinggal coba-coba seperti tadi aja. Coba kalau X-nya 0, nanti Y-nya itu min 16. Coba kalau Y-nya yang 0, X-nya 4. Gitu. Jadi 4,0 kira-kira ada di sebelah sini. Ya, min 16 kayak agak bawah gitu ya. Ya, anggap aja di sinilah min 16. Terus kita tinggal hubungin aja. Ya, ini karena nggak terlalu presisi, nggak terlalu pas perbandingannya, jadi harusnya nggak terlalu bagus nanti hasilnya. Oke, di situ kira-kira. Jadi nanti akan lanjut terus nih, set, sampai nanti akan kena, kepotong. Ya. Nah, ya sama jadinya. Kita lebih enak pakai bentuk X sama dengan, berarti integralnya terhadap Y. Nah, batasnya kan kita belum tahu. Batasnya itu pasti didapat dari titik potongnya, teman-teman. Nanti kalau ditarik ke sini, akan ketemu titik potongnya berapa. Nah, berarti sama langkahnya itu, kita akan X sama dengan X. Berarti yang X yang pertama itu adalah 1/4 Y kuadrat min 1 sama dengan X yang selanjutnya itu berarti 1/4 Y ditambah 4 ya. Ya, kita bisa kali 4 lagi sebenarnya ini ya, kayak agak bolak-balik. Y kuadrat min 4 sama dengan Y plus 16. Pindah ke sebelah kiri. Kalau difaktorkan, jadi nanti seperti ini teman-teman. Jadi dapat Y sama dengan 5 atau Y sama dengan min 4. Artinya yang di atas sini dia 5, kalau yang di bawah itu minus 4. Ya, masih agak-agak mirip ya di sini sketsanya. Nah, kemudian setelah dapat batasnya, kita akan coba cari luasnya ya teman-teman. Nah, ini kayaknya lebih gampang kalau bikin ke dalam X sama dengan lagi. Jadi kalau kita tarik seperti ini, dia masuknya itu ke yang kuadrat tadi, yaitu X sama dengan 1/4 Y kuadrat dikurang 1. Ini keluarnya itu ke yang garis X sama dengan tadi. X sama dengan 1/4 Y ditambah 4. Oke, jadi integralnya itu dari min 4 sampai dengan 5. Yang keluarnya dulu ya berarti ya. 1/4 Y plus 4 dikurangin 1/4 Y kuadrat dikurang 1 DY. Nah, ini hasil integralnya adalah 1/8 Y kuadrat ditambah berarti ya, ditambah 5Y dikurang 1/12 Y pangkat 3, batasnya dari min 4 sampai dengan 5. Ya, kita masukin dulu batas atasnya. Nanti akan dapat 25/8 ditambah 25 dikurangin 125/12. Dikurangin batas bawahnya. Kalau dimasukin nanti jadinya 2. Ya, 2 dikurang 20 ditambah berarti 64 dibagi 12. Oke, kita kelompokin dulu aja yang penyebutnya sama gitu. Jadinya nanti ini akan dapat min ketemu min, jadi utang lagi gitu ya. Min 189 dibagi 12. Kemudian yang ini kan min 18 ya. Min 18 nanti jadi plus 18 nanti ditambah 25. Jadinya 43 ya.
43 nanti tinggal dikurangin yang atau ditambah yang satu lagi 25 per 8. Berapa? 30? 375. Bagus ya angkanya ya. Oke, sip. Jadi jawabannya adalah segini. Soal selanjutnya, daerah tertutup di antara kurva Y sama dengan 3 min X kuadrat dan garis Y sama dengan min 1 dengan mengintegralkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia minta kita coba dua-duanya gitu ya. Nah untuk yang pertama ini cukup mudah, sama kayak yang di atas. Berarti coba cari tipot antara tipot sumbu X. Berarti ketika Y-nya 0, nanti akan dapat 3 min X kuadrat sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 3, maka X-nya sama dengan plus minus akar 3. Selanjutnya, tipot dari sumbu Y. Itu X-nya sama dengan 0, nanti akan dapat Y-nya sama dengan 3. Nah, ini fungsi kuadrat yang kurvanya itu terbukanya ke bawah, karena koefisien kuadratnya negatif. Jadi, teman-teman akan gambarnya itu, kita coba lagi yuk. Gambarnya itu jadi 3-nya kira-kira di sini ya. Kalau akar 3 itu kira-kira 1,7, jadi mungkin di sini, sekitaran situ. Tertarik? Gitu. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian garis Y sama dengan min 1, berarti min 1-nya di sebelah sini, kita tinggal tarik. Ya. Di daerah yang dimaksud adalah daerah yang sini. Nah, yang pertama kita akan coba. Yang pertama itu luas terhadap sumbu X dulu aja kali ya. Kita kasih LX gini. Ya, kalau kita integralkannya terhadap sumbu X gitu, berarti kita cari nih dari berapa sampai berapanya. Berarti kita perlu cari titik potongnya teman-teman. Nah, titik potongnya itu tinggal bikin Y sama dengan Y kayak tadi ya. Nanti tinggal bikin Y sama dengan Y, berarti ini min 1 sama dengan 3 min X kuadrat. X kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti nanti akan dapat X-nya sama dengan plus minus 2. Berarti kalau kita tarik sini nanti ini sini 2, di sini min 2. Oke. Ya. Berarti dari min 2 sampai 2, batasnya berarti kita tarik sejajar dengan sumbu X. Ini masuknya di Y sama dengan min 1, keluarnya di Y sama dengan 3 min X kuadrat. Berarti 3 min X kuadratnya dulu, baru dikurangin min 1. Hati-hati minusnya. dx. Oke, berarti kalau kita integralin, nanti akan dapat min 1/3 X pangkat 3. Ini kan jadinya plus ya. Plus 4 X. Plus 4X, batasnya dari min 2 sampai 2. Kita tinggal masukin aja. Nanti akan dapat min 8/3 ditambah 8, dikurangin batas bawahnya kalau dimasukkan, jadi 8/3 dikurang 8. Nanti akan dapat nih, kalau ini ketemu ini kan plus ya, jadi 8 plus 8 kan 16, kemudian yang satunya min 8/3 dikurang 8/3 lagi, jadi min 16/3. Nanti kalau disederhanakan, hasilnya itu akan dapat 32/3. Ini untuk batas yang diintegralkan terhadap X. Nah, sekarang kalau terhadap Y, ini akan lebih mudah sepertinya. Kita akan bikin X sama dengan ya, berarti. Kita kan punyanya Y sama dengan 3 min X kuadrat. Artinya kita harus bikin X sama dengan, karena mau bikin batasnya itu terhadap Y. Berarti X kuadrat itu sama dengan 3 min Y, X-nya sama dengan plus minus akar 3 min Y, teman-teman. Nah, bedanya apa? Karena di sini X yang negatif, X negatif, sedangkan yang di sini X positif, batas bawahnya di sini ketika masuk, itu pakai X sama dengan min, akar 3 min Y. Sedangkan pas keluar di sini, pakai X sama dengan 3 min Y doang, akar 3 min Y. Gitu ya. Batasnya dari min 1 sampai dengan 3. Berarti ini min 1 sampai 3, batas integralnya. Kalau yang fungsi yang di dalam sini berarti akar 3 min Y dikurangin minus akar 3 min Y, teman-teman. Atau ini sama aja dengan 2 kali kan? Ya. Jadi integral dari min 1 sampai 3, 2 kali. Karena akar di sini kakak bikinnya itu pangkat setengah aja ya.
Oke, cara ngintegralinnya seperti ini. 2, pangkatnya kan nambah 1 ya. Jadi 3 min Y pangkat 3/2. Berarti kalau dibagi sama 3/2, artinya dikali sama 2/3. Nah, jangan lupa dikali turunan yang bagian dalamnya, karena bentuknya linear. Ya, dikali sama seperturunannya sih sebenarnya yang benar. Cuma karena min 1 ya, sama aja berarti. Oke, dari min 1 sampai dengan 3, kita akan coba masukkan. Ya, ini 4/3-nya kita biarin di luar aja, teman-teman. Min 4/3-nya. Jadi kita langsung masukin ke sini aja. 3 min 3 pangkat 3/2, nanti dikurangin pas masukin batas bawah. Jadi 3 min 1 gitu, pangkat 3/2. Hasilnya adalah min 4/3 dikaliin, ini kan 0 ya. Berarti yang kita pakai min ini nih. Min 4 pangkat 3/2. Nah, sama aja dengan min 8 di situ. Jadi kalau dikalikan, jadinya 32/3. Hasilnya akan selalu sama. Oke Sobat Akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.